Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Isnaina Elsa Prima dari Prodi Manajemen Rekayasa NIM 27. Jadi kali ini akan menjelaskan tentang mata kuliah Manajemen Energi pada Bangunan. Jadi kali ini saya mau menganalisis penggunaan energi, kenyamanan pencahayaan, dan beban pendingin di rumah ukuran 12x16. Nah, ini rumah saya sendiri. Jadi latar belakang dari penelitian ini adalah untuk dapat memperoleh hasil hitungan kenyamanan cahaya yang sesuai dengan standar nasional dan menentukan beban pendingin yang dipakai, lalu dibandingkan dengan study case yang telah diberikan oleh dosen saya dengan AC 400 watt dan COP 3,27. Jadi metode yang akan saya gunakan di penelitian kali ini ada 3. Yang pertama, mengakumulasi biaya listrik. Yang kedua, analisa lighting comfort atau kenyamanan pencahayaan. Dan yang ketiga, cooling load atau beban pendingin. Nah, ini bisa dilihat denah rumah 12x14 meter, ke belakangnya 14 dan panjangnya 12 meter. Terdiri dari 4 kamar dan juga ruang keluarga, ruang tamu, dan toko. Yang pertama, akumulasi biaya listrik. Nah, ini diakumulasikan selama 30 hari. Berikut seluruh barang elektronik yang memerlukan listrik, seperti lampu, ada lampu luar rumah, lampu depan rumah, freezer, kulkas, wifi, rice cooker, TV, pompa air, mesin cuci, cas handphone 2 kali, cas laptop, dan kipas angin. Dan didapatkan total daya yang terpakai pada 30 hari yaitu 277.785. Ya, jadi ini sesuai dengan jumlah dari masing-masing barang elektronik dan masing-masing dari dayanya juga dikalikan 30 hari. Ditemukan 277.785. Itu masih dengan satuan watt. Nah, biaya listrik selama 30 hari caranya mengalihkan daya yang sudah diperoleh dari tadi dengan biaya listrik per kWh atau kilowatt per hour. Jadi yang tadi watt di convert menjadi kWh, jadinya 277,785 dikalikan dengan 1467. Diperoleh hasil 407.510. Jadi sekitar 400.000 itu untuk biaya 1 bulan pemakaian listrik. Ini juga ada diagram untuk pembagian pengelompokan dari banyaknya beban listrik. Ada yang paling tinggi, ada refrigeran, karena di rumah saya ada tokonya, kebetulan ada freezer ice cream, jadi memerlukan daya yang sangat tinggi. Yang kedua disusul oleh lighting, lalu kitchen appliance atau peralatan dapur, dan yang lain-lain yang paling kecil. Yang kedua, menghitung lighting comfort. Nah, tujuan dari menghitung lighting comfort ini memahami penerapan sistem pencahayaan alami dan buatan pada bangunan rumah beserta keamanan visual yang dihasilkan yang nanti akan dibandingkan dengan standar SNI, sehingga dapat disimpulkan apakah pencahayaan di rumah tersebut sudah layak atau belum. Nah, di lighting comfort ini kita menganalisa 2 faktor. Yang pertama, daylighting factor. Jadi daylighting factor ini merupakan pencahayaan alami
yaitu cahaya matahari. Jadi nanti ngukurnya waktu di pagi sampai sore hari. Yang kedua, artificial lighting atau cahaya buatan, yaitu lampu, dan nantinya akan diukur pada malam hari pada seluruh ruangan. Yang dilating factor tadi cuman di ruangan yang berjendela. Nah, ini daylighting factor yang sudah saya hitung. Jadi di rumah seperti yang di Denah tadi hanya ada 2 kamar yang memiliki jendela, jadi hanya dilakukan pengukuran pada kamar 2 dan kamar 3. Nah, di dalam daylighting factor ada perhitungan lagi, yaitu main distance dan secondary distance, yang akan menentukan titik di mana kita akan mengukur pencahayaan itu. Jadi ngukurnya nggak di sembarang tempat, tapi juga dihitung juga. Nah, hasilnya dari perhitungan tersebut didapatkan hasil yang kamar 2 yaitu 4,34 dan 5,65 untuk MD dan SD-nya dengan standar SNI-nya yang MD 1,4 dan yang SD 0,64. Jadi dapat disimpulkan bahwa kamar 2 tersebut sudah memenuhi batas minimal standar SNI. Jadi tidak perlu untuk ditambahkan pencahayaan lagi. Yang kamar 3 didapatkan hasil MD 1,63 dan hasil SD 1,99, dan hasilnya sama baiknya dengan kamar 2, yaitu sudah sesuai dengan standar SNI. Nah, yang faktor kedua yaitu artificial lighting atau cahaya buatan. Nah, cahaya buatan ini diukur untuk seluruh ruangan dari 4 kamar, ruang TV, ruang tamu, dan toko. Nah, yang di kamar 1 ini dengan luas ruangan 7,5 meter, berarti pengukurannya tiap kali 1 meter dari titik-titik yang sudah yang diperlihatkan pada gambar tersebut. Nah, berdasarkan hasil dari pengukuran secara langsung dengan luxmeter, didapatkan hasil yang belum mencapai standar minimal SNI. Jadi perlu ditambahkan pencahayaan lagi. Untuk kamar 2 sama seperti kamar 1 dengan hasil 73,6 dan dengan luas kamar 12 meter masih belum mencapai minimal standar SNI. Jadi perlu ditambahkan pencahayaan lagi, sama seperti kamar 3, kamar 4. Nah, yang di ruang keluarga menghasilkan sebesar 123,6 lux dengan luas ruangan 25 meter yang tadinya dihitung setiap 3 meter sekali. Nah, ruangan ini sudah sesuai dengan standar SNI karena sudah mencapai batas minimalnya. Jadi tidak perlu ditambahkan pencahayaan lagi. Untuk ruang keluarga ini juga belum mencapai standar SNI, jadi perlu ditambahkan lagi. Ruang tamu juga sama. Dan yang terakhir, toko. Nah, di toko ini sudah mencapai batas minimum standar SNI, jadi tidak perlu ditambahkan pencahayaan lagi. Nah, yang ketiga atau yang terakhir yaitu analisa cooling load atau analisa beban dingin. Jadi analisa cooling load ini hanya dilakukan di satu ruangan, yaitu kamar tidur yang saya lingkari merah itu. Cara menghitung cooling load yaitu menghitung Q dari seluruh komponen yang ada di kamar tersebut. Yang pertama ada Q atap, Q lantai, Q filtrasi udara, Q lampu, Q penghuni atau human,
ditambah Ki elektronik. Kenapa saya nggak memakai Ki dinding? Karena kebetulan kamar saya berada di tengah-tengah ruangan, jadi tidak bersentuhan langsung dengan bagian luar, jadi diasumsikan CLTD-nya 0. Maka dari itu nilai Ki dindingnya juga 0. Didapatkan Ki atap sebesar 1,1 watt, lantai 16,1 watt, filtrasi udara 76,8 watt, lampu 37,8 watt, human atau penghuni 180 watt, dan elektronik 18 watt. Jika dijumlahkan maka akan dihasilkan 337 watt yang akan nantinya dibandingkan dengan studi case yang sudah diberikan, yaitu AC sebesar 400 watt dan COP 3,27 menghasilkan Ki dari AC yaitu 3308 watt. Jika dibandingkan Ki total dengan Ki AC, didapatkan hasil lebih besar dari Ki AC, Ki totalnya. Maka dari itu AC dapat dikatakan dapat memenuhi kebutuhan panas di ruangan tersebut. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.